Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan mengenai sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Sebelum memasuki materi, perkenankan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Juliana Dwi Estrintias, dengan nomor induk B94219080, dan rekan saya, Faradila Nadila Sari, dengan nomor induk B94219076. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu apa sih? Jadi, menurut Sony Sumarsono, sumber daya manusia atau human resource mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain, SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian yang kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Manajemen operasional menurut J. Heiser dan Barry Render, manajemen operasional itu adalah sebuah serangkaian kegiatan yang menghasilkan sebuah nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah suatu input menjadi suatu output. Ciri-ciri manajemen operasi di sini ada 3. Yang pertama adalah memiliki tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Lalu yang kedua, memiliki sebuah kegiatan, yaitu dalam kegiatan proses transformasi. Dan yang ketiga, yaitu adanya suatu mekanisme yang mengendalikan suatu pengoperasian. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faradila Nadira Sari. Tujuan manajemen operasi di sini ada 5, yaitu efisiensi, untuk meningkatkan efisiensi dalam perusahaan, dan yang kedua yaitu productivity, untuk meningkatkan efektivitas dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu ekonomi, untuk mengurangi biaya dalam kegiatan perusahaan. Yang keempat yaitu quality, untuk meningkatkan kualitas dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu reduce processing time, untuk mengurangi waktu proses produksi di dalam sebuah perusahaan. Yang selanjutnya yaitu peranan SDM dalam manajemen operasional. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu perencanaan. Digunakan untuk menentukan suatu tujuan, subsistem operasi dari suatu organisasi, dan mengembangkan sebuah program, kebijakan, dan prosedur yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Di sini untuk menentukan sebuah struktur individu, grup, seksi, divisi, atau departemen dalam suatu subsistem operasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dan yang ketiga yaitu pergerakan. Dilakukan dengan memimpin, mengawasi, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugasnya. Yang keempat yaitu pengendalian. Mengembangkan sebuah standar dan jaringan komunikasi yang diperlukan agar sebuah pengorganisasian dan pergerakan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan. Yang kelima yaitu pengembangan tenaga kerja. Merubah sumber daya manusia yang potensial tersebut menjadi tenaga kerja yang produktif serta mampu dan terampil sehingga menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan tenaga kerja. Pengkajian kepuasan kerja karyawan, pengelolaan konflik, motivasi karyawan, dan komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Kesimpulan dari pemaparan kami yaitu sumber daya manusia yang mempunyai nilai lebih tidak pasti hasil kerjanya maksimal, tergantung adanya perencanaan, pengembangan, pemeliharaan tenaga kerja oleh perusahaan. Manusia mempunyai tujuan masing-masing, tetapi tetap satu visi misi dan tujuan organisasinya. Mencapai pemanfaatan sumber daya manusia yang efisien dalam lingkup fungsi operasi yang merupakan sasaran utama perusahaan, karena tenaga kerja sering menjadi bagian besar dari biaya total produk yang dapat dikendalikan.
Karena kita ketahui sumber daya manusia itu merupakan aset organisasi yang sangat vital. Karena keberadaannya dalam organisasi perusahaan atau organisasi tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Dan kami mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.